Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Trikinasi Andayani MSI. Yang sama-sama kami hormati juga Bapak Wakil Dekan FKIP, Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala P3K UAD, teman-teman tim P3K, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra PLP2 FKIP UAD yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka sosialisasi pelaksanaan PLP2. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan acara pada hari ini untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari kita awali dulu kegiatan sosialisasi PLP2 hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pengarahan serta sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan kepada Ibu Dr. Trikinasi Handayani MSI. Kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yogi selaku pembawa acara, dosen PGSI FKIP UAD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan, Pak Dr. Dodi Hartanto, FKIP UAD. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruhnya yang diundang pada kali ini, yang hadir pada rapat melalui Zoom pada hari ini, juga Pak Caraka selaku Ketua P3K dan tim P3K, juga Bapak Ibu semuanya yang diundang pada kesempatan kali ini, juga tim P3K FKIP UAD, serta Bapak Ibu semuanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya kita bisa dipertemukan di rapat koordinasi pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua dari FKIP UAD dan FAI UAD. Jadi kami gabungan dari dua fakultas, FKIP dan FAI, untuk pelaksanaan PLP2. Juga yang saya hormati Pak Dekan FAI, mudah-mudahan bisa bergabung, juga Bapak Ibu Kaprodi Pak FAI dari FAI UAD, mudah-mudahan bergabung juga pada koordinasi dengan kepala sekolah pada hari ini, atau yang mewakili, mudah-mudahan dari FAI ada. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, walaupun masih dalam pandemi yang masih luar biasa seperti ini di Jogja. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera berakhir, sehingga virus corona bisa hilang dari muka bumi, kita semuanya bisa melakukan aktivitas normal seperti yang dulu-dulu, mudah-mudahan ya. Semuanya kita ambil hikmahnya, Allah memberikan pandemi seperti ini pasti ada maksudnya di balik itu ya. Kita saja mungkin yang bagaimana mensikapinya ya, tetap bersyukur pada Allah ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di sekolah masing-masing masih berkenan untuk memenuhi undangan kami kaitannya dengan kegiatan rutin setiap tahun untuk pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua
bagi mahasiswa FKIP dan FAI yang akan diterjunkan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jumlah mahasiswa yang akan diterjunkan pada tahun ini melalui kegiatan PLP 2, yaitu kami sebutkan untuk mata pelajaran atau biasa disebut teaching, juga bimbingan konseling ditambah pendidikan agama Islam, itu ada 853 mahasiswa yang nanti akan ditempatkan di 62 sekolah. Kemudian PGSD ini karena khusus ya PGSD sehingga dikelompokkan menjadi satu kelompok sendiri. PGSD jumlah mahasiswanya 254 yang akan ditempatkan di 32 sekolah. Sedangkan PG PAUD itu ada 49 mahasiswa akan ditempatkan di 15 sekolah. Sedangkan jumlah dosen pembimbing lapangan itu ada 135 orang. Jadi jumlah mahasiswa dari teaching BK, PAI, PGSD, PG PAUD jumlahnya pada tahun ini yang akan melakukan PLP 2 adalah 1.156 mahasiswa yang akan ditempatkan PPL 2 di sejumlah 109 sekolah. 109 sekolah. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan izin nanti bagi mahasiswa kami untuk praktek PLP 2 ya. Kebijakan pelaksanaan PLP 2 pada tahun ini karena masih dalam masa pandemi, maka secara default kegiatan PLP 2 nanti dilaksanakan masih secara daring. Jadi masih secara daring seperti tahun kemarin, tapi andekan ada sekolah-sekolah dari tempat Bapak Ibu mungkin diperkenankan mengusulkan ke FKIP dan FAI UAD untuk mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan luring hadir ke sekolah dengan ketentuan disiplin protokol kesehatan COVID-19 ya, terutama jika tidak dalam kondisi PPKM darurat. Ya, kalau PPKM darurat ini masih luar biasa, disekat-sekat jalan masih sulit untuk lewat ya. Juga ketentuan mahasiswa yang diizinkan datang ke sekolah atas persetujuan FKIP atau FAI dan sekolah wajib melakukan tes swab antigen dengan hasil negatif. Ya, yang datang ke sekolah harus ada hasil swab negatif ya. Terutama jika tidak dalam kondisi PPKM darurat nantinya, mudah-mudahan sudah lewat ya. Kemudian nanti penarikan dan penyerahan mahasiswa ke sekolah dilakukan DPL secara daring. Jadi DPL tidak berkunjung ke sekolah, namun tetap melalui Zoom meeting ya. Kemudian rangkaian kegiatan secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Caraka. Intinya jadwal kegiatan PLP 2 itu penerjunan akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021. Jadi masih ada waktu bagi kita ya. Kemudian kegiatan PLP daring di sekolah 9 Agustus sampai 10 September. Jadi 1 bulan ya, 1 bulan. Nanti yang bertanggung jawab adalah DPL dan guru pamong. Kalau penerjunan nanti yang akan disampaikan dosen koordinasi lapangan, koordinator lapangan. Nah itu kemudian nilai harus disetor ke P3K 1 unit di bawah FKIP, Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan, ini dikomandoni oleh Pak Caraka ya. Nanti nilai harus masuk tanggal 27 September 2021 oleh dosen pembimbing lapangan tentu saja dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru pamong ya.
Kemudian kegiatan PLP 2 daring ini mahasiswa memang kegiatannya antara lain dia sebagai asisten guru. Jadi latihan mengajar terbimbing oleh guru pamong dan DPL. Ya, jadi dibimbing oleh guru pamong dan DPL dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta pemantapan jati diri calon pendidik. Ya. PLP 2 itu asisten guru, jadi memantapkan mahasiswa nantinya sebagai calon pendidik. Minimal 4-5 kali mengajar di sekolah, walaupun secara daring. Jadi paling tidak 2 KD atau 4 bidang BK ya. Kompetensi dasar, paling tidak 2 kompetensi dasar harus dia laksanakan. Kemudian ini tentu saja dengan bimbingan guru pamong dan DPL. Kalau untuk SD minimal 2 kelas rendah, 2 kelas tinggi. Jadi dia ada pengalaman di kelas rendah dan kelas tinggi. Masing-masing 2 kali mengajar. Kemudian minimal 5-6 KD dilanjutkan dengan asisten guru minimal sebanyak 4 kali mengajar. Ya sudah disampaikan tadi. Jadi minimal mahasiswa itu mengajar 4 kali. Ya, sebetulnya lebih banyak lebih baik. Tetapi ada batasnya ya 4-5, ada 4 saja bisa ya. Kemudian media pembelajaran PLP secara daring, medianya bisa berupa video atau audio itu bisa podcast dan atau poster atau cerita bergambar. Ya, nanti mahasiswa kami sebelum terjun akan diberi pelatihan dulu oleh tim dari P3K. Ya. Kemudian luaran kegiatan PLP 2, ini tentu saja laporan PLP 2 ada, ini dibuat kelompok sesuai dengan program studi, kemudian diunggah di e-print-nya UAD. Ya. Di e-print-nya UAD. Luaran hasilnya bersifat tugas individu, ini ada 2 alternatif, bisa memilih salah satu, berupa artikel ilmiah publikasi pada e-proceeding kolokium nasional PLP 2 atau hak cipta media. Ya, ini bagi mahasiswa kami yang mengikuti PLP. Jadi supaya Bapak Ibu kepala sekolah, guru pamong, tim PLP juga bisa kita mengerti bersama. Adapun tugas kepala sekolah, mohon maaf, ini paling tidak bisa penyamaan persepsi bagi kita semua. Yang pertama menerima penyerahan mahasiswa PLP dari dosen koordinator lapangan. Nanti diserahkan secara daring. 2, memberikan izin kepada mahasiswa PLP untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan PLP 2. Yang ketiga, memperkenalkan guru pamong kepada mahasiswa PLP 2. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan SAPRAS kepada mahasiswa PLP 2. Jadi mungkin yang di sekolah ada sarana prasarana, mohon berkenan mahasiswa kami untuk bisa difasilitasi. Kemudian yang kelima, menyerahkan mahasiswa PLP ke fakultas FKIP dan FAI melalui dosen koordinator lapangan. Itu Bapak Ibu kepala sekolah. Sedangkan Bapak Ibu guru pamong, yang pertama itu tugasnya membimbing mahasiswa PLP dalam melakukan aktivitas PLP secara daring. Kemudian jumlah mahasiswa PLP yang dibimbing oleh setiap guru pamong maksimal 6 orang di setiap sekolah atau ya di setiap sekolah lab atau sekolah mitra ya 6 orang saja. Kemudian maksimal itu memantau aktivitas mahasiswa PLP, ini tugas guru pamong, memberi kesempatan kepada mahasiswa PLP untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran atau layanan BK di kelas atau mungkin di lab dengan bimbingan melekat. Jadi Bapak Ibu guru pamong yang membimbing mahasiswa kami. Setiap mahasiswa PLP minimal
8 jam pelajaran melakukan praktek pembelajaran terbimbing dari guru pamong. Ya. Kemudian yang keempat, guru pamong melakukan pembimbingan melekat secara Suara Bu, maaf Ibu, suaranya termute Ibu. Udah kan? Ibu, mohon maaf suara Ibu termute. Oh ya Allah, ya mohon maaf kok termute sendiri ya Bu. Dari tadi nggak dengar ya Bu? Dengar baru saja kok Bu, baru saja. Oh angin mungkin ya, angin. Barusan, Ada siapa kok nge-mute sendiri ini. ada yang lewat Bu itu. Ada yang lewat nggih Pak kok amit-amit tahu dibilang minasaiton rajim. Kok termute sendiri ini. Iya Yang ya. lewat itu. Baik, mohon maaf itu ada gangguan teknis ya. Kemudian tadi sampai mana Bu Yosi? Tugas guru pamong ya. Iya Bu, baru masuk itu Pamong, ya. ya. Kemudian Bapak Ibu guru pamong itu berhak memberikan teguran ya, kritik, saran kepada mahasiswa PLP karena selama di sekolah kami serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Jadi kalau ada yang nakal ya dijewer begitu. Intinya untuk pembelajaran bagi mereka supaya nantinya bisa betul-betul menjadi calon pendidik yang profesional. Harapan kami seperti itu. Kemudian peran dosen pembimbing tentu saja hampir sama ya tadi. DPL merupakan pembimbing mahasiswa berbasis prodi, jadi nanti berbasis prodi, membimbing menyusun laporan kelompok, membimbing penyusunan luaran. Jadi kalau ada luarannya sekarang harus ada luaran artikel ya, artikel tadi. Kemudian dosen koordinator lapangan, jadi ada dosen pembimbing lapangan dan ada dosen koordinator lapangan. Kalau dosen koordinator lapangan itu merupakan salah satu dari dosen pembimbing lapangan, tugasnya koordinasi penerjunan dan penarikan dengan kepala sekolah, dengan sekolah. Ya. Itu antara lain Bapak Ibu tentang tambahan kampus mengajar mahasiswa kami yang mengikuti kegiatan KBMP nanti akan dijelaskan oleh Pak Caraka Putra Bakti. Ya. Kami mohon dengan sangat perkenan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menerima mahasiswa kami melakukan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua yang akan dilakukan selama 1 bulan mulai 9 Agustus sampai 10 September. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan lancar, tak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengantarkan mahasiswa calon pendidik ini nantinya menjadi anak-anak putra harapan bangsa yang ikut mencerdaskan anak-anak di Indonesia. Karena mahasiswa UAD itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau nanti mereka lulus akan tersebar pulang mudah-mudahan ke daerahnya masing-masing untuk menjadi guru-guru di daerah-daerah dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Dr. Trikinasi Andayani untuk sambutan dan penjelasannya. Selanjutnya untuk acara inti yaitu sosialisasi terkait dengan pelaksanaan PLP 2 akan disampaikan oleh Bapak Caraka Putra Bakti. Kepada Bapak Caraka saya persilakan. Terima kasih Bu Yosi. Bapak Ibu, apakah tayangan saya sudah terlihat? Sudah. Dapat. Mohon izin. Sudah Pak. Wadek dan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan lanjutan dari yang disampaikan Bu Dekan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Trikinasi Andayani selaku Dekan FKIP UAD. Saya selalu Ibu. Kemudian Dr. Sudiartanto, Dekan FKIP, dan tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra di jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK Mitra
dalam pelaksanaan pengenalan pamekasan tahap 2 yang tahun lalu sudah melaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini menika lanjutannya Bapak Ibu, yang tahun lalu adik-adik baru namanya pengenalan pamekasan tahap 1 itu semester 4 ke 5 Bapak Ibu. Nah, sekarang mahasiswanya ini statusnya semester 6 mau ke 7 Bapak Ibu. Nanti ini sedang melaksanakan. Nah, karena kondisinya masih demikian, demi kesehatan dan keamanan bersama, pelaksanaan tentu yang disampaikan Bu Dekan tadi adalah dengan daring. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami melihat banyak hal edaran pemerintah, kemudian surat keputusan bersama dari pemerintah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Desain awal memang kami akan mengizinkan untuk tatap muka terbatas memang, namun di akhir waktu kami rapat dengan Bu Dekan dan tim, ada pengumuman PPKM, nah sehingga kegiatan-kegiatan ini, dan tadi ada informasi juga akan diperpanjang PPKM-nya 6 minggu. Nah ini tentu default-nya adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan praktik pembelajaran dalam ini PLP dilaksanakan keseluruhannya dengan daring. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan, saya tambahkan Bapak Ibu, sebenarnya jumlah mahasiswa yang akan terjun lebih banyak. Namun pada bulan Januari lalu ada pendaftaran kampus mengajar. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bapak Ibu. Jadi kegiatan asisten mengajar di SD seluruh Indonesia yang ditunjuk. SD akreditasi C. Alhamdulillah di FKIP dan PAI ini ada 286 Bapak Ibu yang melaksanakan kampus mengajar angkatan 1. Nah, kapan dilaksanakannya? Pada bulan Maret, tanggal 21 Maret sampai 21 Juni kemarin. Sehingga 3 bulan mahasiswa itu mengajar di SD akreditasi C seluruh Indonesia yang terpilih gitu. Nah, sehingga karena kegiatan itu direkognisi kegiatan PLP, maka adik-adik yang tidak melaksanakan kegiatan PLP itu, maka yang reguler akan ikut PLP ini ya Pak Ibu, yang akan kita laksanakan di bulan Agustus. Sehingga ini yang menjadi pengurangan, yang tadinya sekitar 1.400-an mahasiswa Pak Ibu yang akan ikut kegiatan ini. Jadi dikurangin 286 ini Bapak Ibu. Jadi yang fix yang sekarang akan kegiatan 1.156 Bapak Ibu mahasiswa yang terlibat. Ini beberapa ada pengurangan cukup banyak, di PGSD aja sekitar 60 lebih yang berkurang Bapak Ibu jumlah mahasiswanya. Dan totalnya ada 286 mahasiswa di FKIP ditambah PAI. Default yang disampaikan Bu Dekan tadi, saya menguatkan saja bahwa daring ini dipilih sebagai pilihan opsional seiring kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, naik turunnya pandemi COVID tidak terprediksi dengan bisa dengan baik, sehingga tentu demi menjalankan proses akademik berjalan dengan lancar, sehingga defaultnya secara daring. Kita belum tahu apakah nanti PPKM-nya jadi lanjut atau tidak. Jika memang akan ada pertemuan di luring, tentu perlu kita sepakati antara FKIP, FPAI, dan tentu dengan Bapak Ibu Waskala apakah diizinkan misalnya daerahnya Bapak Ibu kondisinya sudah minimal orange atau bentuk yang lain, tentu perlu kita sepakati. Jika memang ketika full daring menyulitkan kondisi, tentu perlu kita lihat kondisionalnya, sehingga tentu perlu kita sepakati dalam forum ini dalam kegiatannya. Nah, ketentuan-ketentuan ini kita lihat menjadi payung supaya baik Bapak Ibu guru, mahasiswa dalam kondisi nyaman dan sehat. Nah, supaya nanti keamanan bersama. Jangan sampai karena adanya PLP ini yang menimbulkan klaster baru dan lain sebagainya, sehingga tentu ini penting menjaga kesehatan bersama. Kemudian Bapak Ibu, jadwal yang telah kami susun dalam rangka untuk pengembangan kualifikasi mahasiswa tadi disinggung oleh Ibu Dekan, bagaimana masa juga kami persiapkan dalam beberapa kegiatan. Nanti akan ada bagaimana pembelajaran teknologikal pedagogik, itu juga menarik di sana akan dilakukan, nanti akan kami siarkan dalam kemas, ada yang seminar
beberapa nanti Bapak Ibu boleh bergabung, nanti ada e-sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung, nanti kami share link YouTube-nya, materinya yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk juga pengembangan di sekolah begitu. Jadi terutama yang seminar nanti akan kami share dengan Bapak Ibu sekalian sehingga juga menjadi kemitraan. Jadi nanti kami akan ada YouTube-nya, Bapak Ibu bisa berinteraksi di tanya jawab dan diskusi, nanti ada presensi dan ada e-sertifikat yang memang menjadi luaran dari kegiatan ini. Di samping mahasiswa juga akan pendampingan khusus untuk mahasiswa pelatihan nyusun media pembelajaran, bagaimana mengajar yang menarik. Nah ini kami juga bekali tambahan seiring banyak media-media baru, misalnya menggunakan Mentimeter ataupun media-media lain yang menarik, sehingga ketika melaksanakan belajar daring itu siswa menjadi nyaman, ceria, dan menyenangkan. Nah, tentu di akhir bagaimana menyusun karya tulis ini menjadi capaian penting sebagai luaran belajar. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk kegiatan memang penerjunannya mulai tanggal 9 ke tanggal 10-nya kalau tidak salah 1 Muharram, jadi 9 atau 11 nanti akan mengikuti jadwal dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga bisa serentak ya di tanggal 9 Agustus hari Senin gitu. Kemudian nanti penarikan tanggal 10 gitu yang bisa dilakukan, sehingga nanti berproses dalam rangkaian kegiatan ini kurang lebih sekitar 5 minggu Bapak Ibu. Kemudian untuk responsi di kampus, mahasiswa diberi waktu maksimal nyusun laporan kurang lebih 10 sampai 14 hari. Ada laporan, ada luaran, ya akan responsi dengan dosen. Nanti untuk memudahkan Bapak Ibu memberikan nilai kami, mohon izin nanti kami bantu siapkan Google Form, Bu Dekan dan Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngisi saja, kami siapkan link-linknya nanti, link untuk PAUD, jenjang SMP SD supaya tidak membingungkan, kami akan share ke sekolah, tinggal diisi, nanti sudah ada namanya, tinggal diisi sesuai nilai 4321. Meskipun nanti softfile buku panduan contoh isiannya apa saja, jika mengajar formnya apa saja, tentu kami akan kirimkan ke Bapak Ibu. Nanti bahan-bahannya juga kami kirimkan. Namun untuk memudahkan pengisian nanti kami siapkan Google Form begitu untuk penjaringan penilaian dari Bapak Ibu, sehingga nanti tentu untuk apa ya, untuk efektif dan efisien nanti kalau di print, di fotokopi kan jadi 2 kali nanti. Kami kirim file penilaian, kemudian nanti dicetak, ditanda tangan, dikirim lagi jadi 2 kali. Jadi kami juga menyiapkan form penilaian di Bapak Ibu nanti akan kami buatkan dalam format yang bersifat Google Form. Nanti kami rencanakan semua sudah selesai prosesnya sampai 30 September. Jadi semoga nanti tanggal 10 bisa kita adakan seminar, nanti Bapak Ibu juga bisa kami undang kembali, bisa melihat seminar, mengikuti pelatihan. Siapa tahu juga staf Bapak Ibu juga tertarik untuk terlibat di dalamnya untuk ngirim paper juga bisa. Kemudian yang dilakukan oleh adik-adik, karena memang jenjang S-sarjana adalah sebagai asisten guru, karena guru adalah tenaga profesional, maka harus melakukan pendidikan profesi guru. Sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan ini dilaksanakan oleh pos belajar. Ya memang beda di zaman dulu, guys, di 10-15 tahun lalu, kalau PPL itu minimal 2-3 bulan, ya memang karena beberapa hal dan kondisional, memang secara kurikulum juga terbatas SKS dan lain sebagainya, dan memang secara profesional akan banyak dibentuk pada jenjang pendidikan profesi guru. Nah, sehingga kegiatan PLP2 ini Bapak Ibu senilainya 3 SKS. Dulu kan biasanya sampai 6 SKS gitu, kalau PPL tuh zaman saya masih 8 karena sekalian KKN waktu dulu, jadi masih cukup panjang. Nah, ini minimal praktek 4-5 kali mengajar atau 2 kompetensi dasar, atau kalau dalam bimbingan konseling minimal dari 4 bidang atau 4 kali pertemuan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian di jenjang sekolah dasar itu ada 2 pengalaman minimal 2 kali di kelas rendah dan 2 kali di kelas tinggi. Ini menguatkan yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan. Kemudian dalam proses belajar ini tentu pembelajaran TPEC, Technological Pedagogic Content Knowledge, menjadi pembelajaran yang
penting dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka di era COVID ini akan banyak garing, maka bagaimana menjadi belajar menyenangkan, menyiapkan media yang menarik yang meringkas materi menjadi lebih menarik dalam bentuk video atau audio atau mungkin dengan poster yang menjadi ringkasan materi sehingga anak-anak tertarik menguatkan literasi baik itu literasi maupun numerasinya sehingga akan berkembang lebih efektif dan efisien. Nah, untuk laporan kami untuk secara kelompok ada laporan kelompok sesuai bidang prodinya. Kemudian luarannya tadi disinggung ada 2 hal pilihannya, bisa artikel 4-6 halaman dan hak cipta media yang menjadi pilihan. Jadi mengembangkan media di bawah bimbingan Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen membuat karya yang bisa dimanfaatkan di sekolah yang dapat diperoleh hak cipta begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, tadi disinggung oleh Bu Dekan tentang mohon izin untuk bisa menerima mahasiswa kami untuk dapat bergabung sejenak begitu kurang lebih dalam 5 minggu untuk bergabung belajar di bawah asuhan Bapak Ibu Guru Pamong yang Bapak Ibu Kepala Sekolah tunjuk untuk mendampingi untuk belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu sehingga sampai nanti ditarik kembali ke sekolah. Kemudian untuk Bapak Ibu guru pamong nanti penugasnya tentu akan banyak membimbing, memantau bagaimana nyusun RPP yang sekarang tren 1 halaman dan pendekatan yang lain, kemudian memberikan kesempatan untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran yang tadi minimal 4 kali pertemuan atau 8 jam pelajaran ini yang terbimbing langsung. Jadi terbimbing oleh guru pamong sehingga ada feedback itulah menjadi masukan bagi mahasiswa untuk berefleksi, melakukan perbaikan diri sehingga bisa merencanakan lebih baik di pertemuan dan berikutnya. Sehingga pendekatan kolaboratif partisipatif antara guru pamong dan mahasiswa ini menjadi capaian pengembangan. Kemudian penilaian form nanti kami akan bantu dalam rangka untuk menilai proses pelaksanaan PLP ini sehingga bisa berjalan. Termasuk juga kami juga memberikan saran kritik bagi mahasiswa dan bagi UAD tentunya ketika nanti Bapak Ibu kami siapkan ada namanya form kepuasan Bapak Ibu, kepuasan mitra dan juga guru pamong dalam pelaksanaan PLP 2 ini. Kemudian nanti Bapak Ibu DPL akan banyak membantu untuk ada dosen koordinator lapangan. Ini salah satu DPL Pak Ibu. Jadi satu sekolah kan ada prodi, beberapa prodi kecuali di PAUD dan PGSD nanti ada 1 orang dosen yang kami tunjuk sebagai sebagai koordinator untuk koordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mulai dari persiapan penerjunan, pelaksanaan, dan penarikan. Ini mewakili kami tunjuk salah satu dosen untuk mewakili menjadi juru bicara untuk mengkomunikasikan pelaksanaan PLP ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, info tambahan Bapak Ibu, program kampus mengajar angkatan 2 ini ada tambahan Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan mahasiswa kita ya ada 286 yang ikut angkatan 1 ini menikah sedang proses pendaftaran ya Pak Ibu. Nah saat ini mahasiswa UAD tidak hanya FKIP yang mendaftar ada 648 mahasiswa. Nah nanti kalau mereka ikut nanti akan melaksanakan kegiatan ngajar di SD dan SMP selama 4 bulan ya Pak Ibu. Dari bulan Agustus, tanggal 2 Agustus sampai tanggal 2 Desember kalau nggak salah. Jadi selama 4 bulan dan direkognisi 20 SKS maksimal, salah satunya dengan PLP. Jadi nanti kami akan memberikan pemberitahuan tambahan bagi Bapak Ibu jika mahasiswa yang tahun ini berkurang jumlahnya atau malah yang di tempat Ibu orangnya habis atau mungkin bertukar, kami akan infokan kembali. Jadi mudah-mudahan info yang kami dapat, pengumuman kegiatan ini tanggal 20 Juli ya Pak Ibu. Karena ini nanti kami infokan kembali berapa jumlah yang akan kami kirim ke sekolah Pak Ibu. Kami infokan setelah tanggal 20 maksimal tanggal 25 nanti kami suratkan ke sekolah Bapak Ibu sehingga bisa menjadi pemberitahuan persiapan ketika nanti pada penerjunan seperti apa kami informasikan segera. Jadi ini dari mahasiswa yang 1.100 tadi
ada sebagian yang sedang mendaftar kampus mengajar angkatan 2. Menika kegiatan Kemendikbud Bapak Ibu yang memang orientasinya menjadi asisten mengajar di sekolah, yang tahun ini di program angkatan 2 ini tidak hanya SD tapi di SMP. Kuotanya ada 20.000 mahasiswa Bapak Ibu yang dilibatkan. Mahasiswa juga mendapatkan berupa potongan SPP 1,2,4 juta dan biaya hidup 1,2 juta per bulan selama 4 bulan. Ini apa itu yang dilakukan pemerintah, dan mayoritas dipilih yang terakreditasi T dalam rangka membantu pengembangan sekolah. Oke, menika untuk email dan kontak narah hukum Bapak Ibu yang dapat dihubungi. Nanti PPT ini kami share ya Bapak Ibu, sudah saya siapkan versi PDF-nya untuk korespondensi diskusi kegiatan-kegiatan PLP di tahun 2021. Terima kasih ya Pak Ibu. Saya kembalikan Bu Yosi. Terima kasih Pak Caraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan informasi materinya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu, bisa diunduh dan untuk bisa dicermati kembali. Terima kasih Pak Caraka yang telah menyampaikan terkait hal-hal teknis dalam PLP 2. Sebelum saya buka forum untuk diskusi dan tanya jawab, Pak Dodi, apakah ada tambahan Bapak? Langsung saja diskusi dulu dengan Bapak. Langsung saja. Oh ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Ya, siap. Ibu Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan. Bu Kristiawati ya, betul. Oke, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiawati, Wakil Kurikulum dari SMP Negeri 2 Sleman. Sekedar berbagi saja. Tadi dijelaskan oleh Ibu Dekan maupun Pak Caraka tadi bahwa mahasiswa akan dalam tanda kutip dituntut untuk menyelesaikan 2 KD di suatu sekolah atau 4 kali pelajaran ya, 4 JP atau 8 JP dalam artian 4 kali pertemuan atau 5 kali. Sekedar memberitahukan bahwa kemungkinan kalau meetingnya itu bisa tercapai 4 atau 5, tapi kalau KD-nya kalau 2 KD kemungkinan pada mapel-mapel tertentu tidak mungkin Ibu, karena dengan kami memperoleh kurikulum khusus ini dari Balitbank. Jadi misalnya bahasa Inggris kelas 8 itu ya hanya 2 KD 1 semester. Kalau misalnya dari UAD menuntut anak 1 bulan diminta untuk selesai 2 KD itu nggak mungkin. Karena sampai bulan September itu kami pembelajaran kan mulai 12 ini. Kalau UAD menerjunkan tanggal 9 Agustus sampai 9 September itu KD 1 lagi nanggung. Kemudian KD 2 mungkin karena 9 September itu kami baru mid semester. Jadi untuk mapel-mapel tertentu mungkin kalau tuntutannya mahasiswa menyelesaikan 2 KD sepertinya akan sulit. Tetapi untuk meeting mungkin kalau lebih fleksibel bisa meetingnya 4 atau 5 kali itu insya Allah terpenuhi. Itu sebagai gambaran karena kita memakai Ibu sekarang. Jadi kalau misalnya saya kebetulan pengampu bahasa Inggris, jadi misalnya kalau normal itu kelas 7 itu 4 KD. Sekarang 4 KD, sekarang kan enggak. Kelas 8 yang paling 2 KD. Bahasa Indonesia, IPS semuanya seperti itu. Jadi mohon pemahaman dari kampus atau bagaimana solusinya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini langsung ditanggapi saja Pak Caraka. Atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Ibu Kris atas masukannya karena pemberlakuan kurikulum darurat ya Bu ya. Pengurangan. Dasarnya kami di UAD menyesuaikan dalam kondisinya apakah mau
fokusnya pada minimal 4 kali tatap muka menjadi pengalamannya, monggo. Artinya kami tetap menyesuaikan situasi di lapangan di sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga memang tentu pemberlakuan kurikulum darurat ini tentu kami juga di kampus juga perlu banyak hal belajar bagaimana penyesuaian ini berlaku, sehingga tentu desain tadi tentu menjadi bahan koordinasi sesuai di awal bahwa ini koordinasi desain, maka jika ada masukan kami juga akan menyesuaikan sesuai masukan Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Kris atas masukannya, kami juga akan menyesuaikan. Terima sangat. Terima kasih Pak Caraka. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Tanya Pak Caraka. Silakan Pak. Bapak. Ya. Bapak Dwi monggo. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Blawong 1. Masukkan saja Pak Caraka untuk teman-teman yang nanti akan kami tunjuk sebagai guru pamong. Itu kan nanti akan banyak membimbing mahasiswa. Itu mohon dibuatkan ada surat keterangan ataupun sertifikat sebagai bukti bahwasanya guru itu sebagai pembimbing mahasiswa, sehingga itu menjadi nilai plus buat guru-guru kami di sekolah kami. Mungkin itu Pak Caraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caraka langsung ditanggapi. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun lalu pada saat pengurusan sertifikat Bapak Dwi, ini kami mengisinya melalui Google Form. Ada Google Form yang kami share adalah isinya evaluasi kepuasan pelaksanaan PLP baik dari Bapak Kepala Sekolah ataupun struktural di sekolah dan guru pamong. Nah, ketika mengisi akan otomatis sertifikatnya masuk ke email Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan yang tahun lalu sampun terkirim Pak. Nah, tahun ini nanti jika memang dengan cara itu belum terkirim, tentu kami akan siap masukkan Bapak Ibu. Nanti sudah kami cantumkan nomor HP, email kami. Jika belum mendapat dan sebagainya, kami siap dihubungi Bapak. Kalau kemarin polanya Bapak Ibu mengisi semacam Google Form, evaluasi, masukkan ke UAD, terus kami kemudian nanti ketika klik submit, otomatis sertifikatnya masuk email Bapak Ibu. Namun jika ada kendala, karena memang waktunya biasanya bersamaan Pak, biasanya 1-2 hari kan bareng biasanya. Nanti kalau nggak terkira ada apa, bisa kontak di nomor yang telah kami sampaikan di email, sehingga kami sudah menyiapkan, baik nomor WA maupun email yang bisa dihubungi. Makanya Bapak, semoga bisa membantu untuk hal-hal kebutuhan sekolah. Matur nuwun. Terima kasih Pak Caraka. Begitu Pak Dwi. Selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh Bapak Ibu. Ibu. Oh silakan Pak Mariuli. Nggih Pak Mari, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon kami nanti diberi daftar mahasiswa karena sampai sekarang kami belum menerima. Oh ya. Untuk baik Bapak. Belum. Sabar Pak, sabar. Oke, terima kasih Pak Mariuli. Monggo Pak Caraka, mungkin ada perlu hal yang dikuatkan lagi Pak terkait itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk data kami kirim maksimal tanggal 25, semoga bisa kurang. Kami sambil menunggu Pak Mariuli pengumuman program kampus mengajar angkatan 2 tanggal 20 Pak. Nah, mudah-mudahan 21 sudah kami bisa olah, kami kurang-kurangi yang lolos. Nah, ini nanti segera kami kirim per sekolah. Nah, ini kami mau kirim sekarang, nanti direvisi lagi malah membingungkan Pak Ibu, mending saya kirim yang mateng fix mawon di antara tanggal 21 sampai 25 menika. Jadi kami menunggu pengumuman berapa mahasiswa kami yang lolos program kampus pengajar. Makanya Pak Mariuli. Begitu ya Pak, terima kasih Pak Caraka. Silakan Ibu Burini, siapa ada SMP Muhammadiyah 4, silakan Ibu. Ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Ibu. Alhamdulillah untuk sertifikat sudah kami terima yang kemarin lewat itu. Tapi yang MOU Bu, MOU mungkin kami juga butuhkan untuk keperluan akreditasi. Mungkin bisa diadakan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caraka. MOU Pak Caraka terkait MOU. Oke, baik. MOU nanti kami cek lagi apakah mau dibuat per kegiatan ya Bapak Ibu. Nah, nanti kami menyesuaikan saja, kalau biasanya MOU-nya kan 4 tahun sekali nggih Bapak Ibu yang di UAD. Jika memang untuk pelaporan dan sebagainya per kegiatan per tahun, nanti kami menyesuaikan Ibu Rini, nanti kami akan menyiapkan, nanti kami kirim email berkas yang sudah nanti mohon izin nanti minta
identitas kepala sekolah dan lain sebagainya untuk kelengkapan di berkas ini kami yang membuatkan nanti akan berkomunikasi. Tentu nomor arah hubungnya sudah kami siapkan tadi di nomor untuk kontak untuk ya. tadi. Matur nuwun sangat Bu Rini, saya selalu Ibu. Terima kasih Pak Caraka, Bu Rini, demikian tanggapannya. Baik, silakan Bapak Ibu jika masih ada hal-hal teknis yang perlu ditanyakan. Bu Yosi, Pak Caraka mohon izin menambung apa yang disampaikan. Silakan Pak Dodi, silakan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama-tama kami tentu mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan Ibu dan Bapak selama ini, terkhusus pada keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan dan juga Fakultas Keguruan dan Pendidikan serta Fakultas Agama Islam. Selain itu kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai hal yang tentu itu bisa jadi menjadi koreksi bagi kami dan juga menjadi bagian dari perbaikan upaya untuk terus continuous improvement, perbaikan-perbaikan dalam menuju kualitas penjaminan mutu yang lebih baik. Berikutnya lagi Ibu dan Bapak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini dari SMP Muhammadiyah 4, saya usul Pak Caraka, karena ini mekanismenya sekarang apalagi di perguruan tinggi ini kan juga perlu sekali dengan MOU. Kalau MOU jelas basisnya 4 tahunan Pak, tetapi mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Rini pula untuk perkegiatan ini mungkin kita bisa menggunakan yang sifatnya MOE atau PKS perjanjian kerjasama. Nah ini template dan juga platformnya sudah bisa kita nanti pelajari bersama. Ini kebetulan Bapak Kepala Kantor kita masih isolasi mandiri karena beliau 2 hari yang lalu juga qadarullah gitu ya. Ini juga mendapatkan ya inilah sedang kena positif COVID menikah sehingga beliau juga sedang berusaha untuk bangkit dan sembuh serta sehat. Maka kita doakan bersama. Tapi saya usul Pak Caraka, kita cek seluruhnya tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Rini. Termasuk kemarin saya juga langsung mohon izin Bu Dekan melaporkan beberapa sekolah negeri maupun swasta ini meminta kami perbaikan kembali Pak, meskipun kami mungkin tidak mendapat PLP-nya bukan sebagai lokasi, ngaten Bu Dekan, mohon izin nanti agar sesuai dengan pertemuan siang hari ini atas arahan dan juga tentu izin dari Bu Dekan, kita cek semuanya saja termasuk baik yang itu masuk ke kegiatan PLP ini atau tidak, MOU-nya bersama-sama nanti dengan yang hari ini MOA atau PKS yang terkait dengan PLP menikah. Mohon izin menyampaikan demikian usulan serta catatan untuk kita bersama. Makaten Bu Dekan laporannya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi tambahannya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ada hal-hal teknis yang mau ditanyakan. Saya Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dekan, Pak Caraka, Pak Dodi, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, tadi saya pahami dari saya mengikuti sampai terakhir, kegiatan ini kan berbasis daring semua, ya. Kemudian yang kedua, yang perlu saya tanyakan, karena ada di situ kalimat tentang kebijakan pelaksanaan PLP 2 tahun, tahun 2021, itu kan ada kemungkinan nanti mahasiswa itu diizinkan datang ke sekolah. Ini mohon betul-betul nanti kita saling kerjasama menjaga protokol kesehatan, supaya nanti kami yang di sekolah dan para mahasiswa yang diizinkan tadi untuk keperluan yang penting dan mendesak mestinya itu betul-betul kita terjaga kesehatannya. Untuk SMA MUHA, kalau nanti misalnya ada mahasiswa yang datang ke sekolah, itu mohon nanti ada disangoni atau dikasih surat keterangan sehat dari kampus, atau nanti kami juga menyiapkan andaikan kepengen merasakan genosnya SMA MUHA, karena kami juga siap dengan genos tersebut. Nanti kita siapkan, ya paling nggak punya waktu 15 menit lah selesai nanti. Langsung jadi begitu. Ngaten Pak, terima kasih. Mantap. Terima kasih Bapak. Ada yang mau ditanya Pak Caraka, silakan. Baik, memang mekanismenya tentu kami akan kumpulkan, jadi ada laporan terstruktur sehingga terkoneksi antara kampus dengan sekolah, sehingga tidak ujuk-ujuk ya Pak datang ke sekolah. Jadi tentu kami harus membuat sistem, tadi sampaikan Bu Dekan, izin itu disepakati antara FKIP, UAD, PAI, dan sekolah, sehingga memang tentu perlu kesepakatan. Tentu kalaupun ke sekolah, tentu karena kondisi ini masih
fluktuatif saat ini, sehingga memang ketentuan yang esensial saja yang memang ke sekolah. Kami akan siapkan desainnya, nanti kami infokan kembali Pak Saman dan Pak Ibu, sehingga desain ini sama-sama kita menjaga dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Matur nuwun Bapak. Ya, terima kasih Pak Caraka. Baik Bapak Ibu, Bapak Sri Sunan, silakan Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunardianto dari SMA Negeri 7. Mau menanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Caraka yang berhubungan dengan tadi kampus mengajar mungkin ya. Karena ini kalau ada yang lolos kampus mengajar yang tahap kedua ini nanti apakah tidak diikutkan PLP yang kedua ini? Ini mohon penjelasan karena termasuk anak saya ke daftar. Monggo Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Monggo Pak Caraka. Matur nuwun Pak Sri. Bapak Ibu yang saya banggakan, program Merdeka Belajar ini kan ada 8 jenis. Nah, salah satunya adalah kampus mengajar meniko. Nah, ketika mahasiswa dinyatakan lolos kampus mengajar, maka praktek PLP-nya ini di sekolah yang ditunjuk Kemendikbud. Jadi yang sekarang PLP 2 meniko namanya kan praktek mengajar yang reguler, yang memang MOU bersama antara UAD dan sekolah mitra yang hari ini koordinasi ada 109 yang kami undang. Nah, kalau anak-anak kita ini ada yang lolos kegiatan ini, maka akan tidak jadi di sekolah yang reguler, akan ikut yang pola yang bersifat ditunjuk pemerintah. Nah, itu lebih lama Pak, 4 bulan untuk tahun ini, dan rekognisi SKS-nya beberapa mata kuliah tentu akan dilihat di program studi. Salah satunya di PLP dan KKN yang saya tahu ada sekitar senilai 7 SKS dan lain-lain nanti di program studi mana yang sesuai Bapak Ibu. Jadi nanti kalau nanti tanggal 20 berapa yang lolos, nanti kami akan informasikan. Nanti kami mohon maaf jika misalnya kebetulan yang di SMA 7 kok habis semua, kami akan memberitahukan Pak ngapunten ini kebetulan anak-anaknya ini bagus-bagus sehingga dinyatakan lolos untuk program ini. Nah, pengalaman yang tahun 2021 awal menikah Bapak Ibu, pendaftarnya di UAD itu 600, yang diterima 385, kurang lebih 50% Bapak Ibu yang diterima. Jadi tadi yang saya infokan Bapak Ibu yang mendaftar angkatan 2 menikah kan 645 tadi di PPT saya. Jadi saya belum tahu nih lolosnya berapa nih Pak, 200, 300 ataukah malah 500. Nah ini monggo ketentuan dari pemerintah. Kalau info yang kami dapat, alhamdulillah kita masuk 10 besar terbanyak se-Indonesia pendaftarnya. Jadi kami juga akan informasikan masih berapa yang di sekolah dan apakah memang habis, dan kami tetap infokan sehingga memang sejak awal kami infokan sejak awal sehingga Bapak Ibu tidak kaget, dan terus kami akan informasikan perkembangan selanjutnya. Makaten Pak Sri, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Caraka untuk tanggapannya. Bapak Ibu, apakah masih ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan? Ini terima kasih juga sudah ada beberapa saran di kolom chatting Pak Caraka. Tolong informasi ini juga diberikan kepada sekolah, bukan langsung kepada guru yang bersangkutan agar kepala sekolah juga mengetahuinya. Insya Allah semua informasi kita berikan ke sekolah ya Pak Caraka ya. Terkait ini juga Mas Bowo, Mas. Ya. Kemudian ini dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta siap bekerja sama jika ada yang mahasiswa yang datang nanti diatur maksimal 3 mahasiswa per hadir. Hal ini juga nanti akan kami atur kembali Ibu, karena memang hal sekarang kita sudah disampaikan Pak Caraka tadi ya Pak ya, perlu benar-benar aturan-aturan teknis yang terkait dengan kehadiran mahasiswa jika sudah tidak PPKM lagi. Gitu ya Pak Caraka? Mudah-mudahan tidak jadi diperpanjang, memang pagi ada berita di Tempo akan diperpanjang. Nanti kami terus infokan ya Pak Ibu bagaimana perkembangannya. Menyesuaikan kondisi yang pastinya ya Pak Caraka ya, sebelum nanti kita infokan. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada hal-hal yang mau ditanyakan? Kalau dirasa cukup, nanti recording ini juga akan kita share ya Pak Caraka ya, kepada lewat nomor kontak yang sudah dimiliki oleh P3K tadi, agar Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung atau tadi yang tidak bisa bergabung pun hari ini bisa menyimak hasil sosialisasi kita. Bagaimana Pak Caraka, ada hal yang mau ditambahkan? Jadi, Bu, sambil menunggu pengumuman tanggal 20 sehingga
Oh iya. Lebih Baik, siap. Baik, Bapak Ibu semua, saya pikir cukup untuk sosialisasi kita siang hari ini. Beberapa hal yang tadi sudah dibahas, yang sudah disampaikan, dapat saya simpulkan. Nanti perlu yang untuk evaluasi kami, untuk pertimbangan perubahan kurikulum, nanti perlu terkait dengan kegiatan PLP 2 akan menyesuaikan tentunya dengan hal-hal teknis yang berlaku di sekolah. Nanti kemudian kegiatan yang MOU juga ya, tadi catatan penting kita mungkin MOU yang akan dibuat per kegiatan, mungkin ada beberapa perubahan pada tahun ini, nanti kami sesuaikan kembali. Selanjutnya, info-informasi selanjutnya juga akan disampaikan lewat WA grup seperti itu, atau lewat kontak yang sudah dimiliki oleh tim P3K. Kami atau saya mewakili sebagai moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bu Dekan, Bu Dr. Trikina Handayani telah berkenan hadir memberikan pengarahan, Pak Dodi, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir pada sosialisasi PLP 2 ini dan juga telah berkenan menjadi mitra kami dalam pelaksanaan PLP 2. Terima kasih juga tim P3K dan Pak Caraka beserta teman-teman lainnya. Mari kita tutup untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum presensi, jangan lupa presensi dulu ya.